Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan umur kepada kita dan juga kekuatan sehingga kita bertemu kembali setelah 1 bulan yang lalu, yang mana kita bersyukur atas nikmat ini agar Allah tambah lagi umur kita dan kesempatan kita, kekuatan kita, agar bisa menambah amal ibadah kita, agar kita bisa mendidik anak-anak kita. Yang ini sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan marilah kita niatkan hadirnya kita di majelis ini, majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Kita niatkan selain dalam rangka menambah pahala, kita juga niatkan agar bisa menggugurkan dosa kita. Karena orang yang melakukan amal soleh ini ada 2 macam. Yang pertama adalah mereka yang meniatkan untuk menambah pahala, dan ini bagus. Yang kedua adalah yang mereka di samping meniatkan untuk mendapatkan pahala, dia juga niatkan untuk menghapus dosa, dan ini lebih bagus. Kenapa yang nomor 2 kok lebih bagus? Karena dalam hatinya ini berarti ada rasa takut. Dalam hatinya ada rasa dia bersalah. Dan Allah senang kepada para hambanya yang merasa bersalah, ya, merasa banyak dosanya, ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian Kutaib, ya, yang berjudul 48 faedah dalam mendidik anak, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang mana kalau tidak salah kita telah sampai pada faedah yang ke-7, Pak, ya. Baik, kita baca. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, qala al-ulama, berkata para ulama, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi. Anak adalah amanah bagi orang tuanya. Ya. Jadi anak bukan sekedar karunia, tapi ternyata dia juga amanah. Apa yang dapat kita ambil faedah dari kalimat amanah? Apa, Pak, kira-kira? Kita diamanahi, berarti harus siap apa? Diambil lagi, kan gitu. Ya. Berarti harus siap suatu saat anak tersebut diambil lagi oleh Allah dan akan ditanyai kita. Ya. Kamu selama tak titipi ini, apa saja yang sudah kamu lakukan? Ya. Apakah kamu jaga atau sekedar dimanfaatkan tapi tidak dijaga? Atau malah tidak dijaga dan tidak dimanfaatkan. Ya. Nah, ini kalimat amanah bisa kita ambil faedah seperti itu. Berarti kita harus siap suatu saat Allah akan mengambilnya, entah sebelum kita atau setelah kita. Nggak ada yang tahu. Dan kita juga akan ditanya bagaimana kita memperlakukan amanah tersebut. Jadi bukan hanya sekedar karunia, tapi dia juga amanah. Wa qalbuhu at-tahiru jauharatun nafisatun sadajah. Dan hatinya yang suci itu ibarat seperti permata yang berharga dan murni. Hatinya anak-anak ini masih bersih, para jamaah. Hatinya anak-anak ini masih suci. Ya. Salah satu indikasi yang menunjukkan hati mereka suci, apa, para jamaah? Mereka itu tidak pendendam. Ya. Berapa kali kita ngusilin mereka, ya. Berapa kali kita buat mereka nangis, tapi habis itu ketawa lagi. Ya, beda sama kita. Kita punya masalah dikit aja udah bertahun-tahun mungkin tidak hilang. Ya. Tapi anak cepat lupa.
Ya sudah, bapakku sendiri, ibuku sendiri, apa? Buat apa dendam? Ya. Ini menunjukkan hati mereka suci, hati mereka masih bersih. Harusnya kita belajar dari mereka. Ya. Dan mereka itu mudah berterima kasih dengan sesuatu yang sederhana. Ya, kita pulang ke rumah bawa apalah permen ya, atau roti, oh masya Allah senangnya minta ampun. Bukan karena nilainya, tapi karena mereka dianggap atau iya mereka menganggap kita diperhatikan sama orang tua kita. Ya, nah, beda sama kita kadang pikir-pikir, oh, apa ini hadiahnya, so, buah biasa, ya, roti biasa, ya. Anak-anak kasih permen senang minta ampun. Ya. Jadi menunjukkan hati mereka bersih, hati mereka suci. Nah, khaliyatun an kulli naqshin wa surah. Hati mereka ini masih bersih dari ukiran dan gambaran. Maksudnya apa? Tergantung orang dia mau mencetak apa di hati anak-anaknya. Ya, masih persis kayak kertas para jamaah. Kertas putih nih, ya, masih mulus, ya. Tergantung mau kita tulis apa, tergantung kita lipat dengan rapi atau di usek-usek, ya, diremes-remes, ya. Tergantung kita. Ya. Nah, wa huwa qabilun likulli ma nuqish, dan dia siap menerima apa yang akan dilukis di atas hatinya. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih, dan dia condong kepada segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Ya. Makanya namanya anak itu mudah terpengaruh para jamaah. Ya. Nanti insya Allah kita jelaskan. Di antara hal yang penting yang harus dilakukan oleh orang tua adalah perhatian terhadap akidahnya. Ya. Kenapa? Jangan diremehkan. Oh masih kecil ya, tidak terlalu penting akidah. Nantilah akidah itu kok udah balik baru akidah. Ya. Jangan diremehkan. Anak kecil mudah terpengaruh. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa punya pendirian Pak. Ya, oh tahu ini syirik tidak boleh. Ini khurafat. Anak kecil apa yang dilihatnya akan masuk ke dalam otaknya. Oh ada boneka. Kita minta apapun ke dia dikabulkan. Wah, itu gimana tuh? Ya. Nah, jadi hatinya masih putih, tergantung kita nulis apa di atas hatinya. Fa in uwidal khairu wa ullimahu nasya'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Apabila si anak diajarkan, dibiasakan untuk kebaikan, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan tersebut dan dia akan bahagia dunia akhirat. Wa syarakahu fi thawabihi abuhu, dan bapaknya termasuk ibunya akan mendapatkan pahalanya juga. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan persis seperti pahala pelakunya. Kita ngajarkan Al-Fatihah, makanya ini sering saya ulang ya para jamaah dirahmati Allah, usahakan sesibuk apapun kita, ya, katakanlah, waduh, tidak punya waktu buat ngajari juz 30, tidak apa-apa. Ya. Tidak ada waktu buat ngajari akidah secara terperinci, fadhol, tidak apa-apa. Ya. Tapi usahakan Al-Fatihah jangan sampai orang lain yang ngajari. Ya. Kenapa? Minimal 17 kali dibaca. Ya, apa enggak iri pahalanya ngalir ke gurunya? Ya, kita mungkin dapat sisanya, wallahu a'lam. Ya. Ini harusnya kita iri dalam hal seperti ini. Usahakan Al-Fatihah ini yang ngajari adalah lisan ibu bapaknya. Ya. Surat yang lain fadhlah enggak apa-apa, ustazah atau ustadznya enggak apa-apa. Ya. Nah, biar kita dapat pahala utamanya para jemaah. Nah, wa kullu muallimin lahu wa muaddibu, begitu pula guru-gurunya juga akan mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, wa in uwidasyarru wa uhmila ihmalal bahaim. Oh ya, di sini ada sedikit faedah jemaah dirahmati Allah. Terkait, meskipun ini di luar tema ya, tapi tidak apa-apa tak sampaikan di sini faedah terkait dengan pahala yang kita dapatkan ketika kita ngajari orang lain. Ya, contoh, kita ngajari anak kita sholat. Ya. Kemudian dia sholat misalnya, atau kita ngajari dia Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Otomatis ketika dia membaca Al-Fatihah, kita juga dapat apa? Pahalanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah pahala yang kita dapatkan itu persis 100% seperti yang dia lakukan? Kira-kira sama atau tidak para jamaah? Bismillah.
Jawabannya adalah beda. Ya. Dari sisi mananya beda? Para ulama mengatakan, ya, ini adilnya Islam. Ya, ini adilnya Islam. Para ulama mengatakan, ini tak kasih case yang lain ya. Jadi contoh, ada dua orang. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda apa? Orang itu ada 4, manusia terbagi jadi 4. Yang pertama adalah mereka yang diberi harta dan ilmu. Ini sebaik-baiknya orang nih. Ya. Yang kedua adalah mereka yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tapi orang yang kedua ini mengatakan, ya Allah, seandainya aku punya harta seperti fulan, niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka pahalanya sama. Tapi hakikatnya para jemaah dirahmati Allah, pahalanya tidak sama. Ini adilnya Islam. Ya. Maksudnya gimana? Orang yang hanya berangan-angan, ya, atau seperti tadi ya, kita pernah ngajari sesuatu, kemudian murid kita atau anak kita mengamalkan ya, ini mendapatkan pokok pahala, ya, mendapatkan pokok pahalanya. Ya. Sedangkan orang yang mengamalkan, maka dia mendapatkan pokok pahala dan pelipat gandaannya. Itu bedanya. Ya. Ini adilnya Islam. Ya. Kenapa? Islam tetap memberikan kesempatan bagi kita yang belum bisa beramal, tetap dapat pahalanya, tapi pokok pahala tok. Ya. Tapi Islam juga ngasih privilege. Ya. Islam ngasih keistimewaan bagi mereka yang beramal langsung dengan dilipat gandakan pahalanya. Itu bedanya. Jadi orang yang benar-benar beramal, dia punya privilege. Oh, aku akan dilipat gandakannya. Tapi yang belum bisa beramal, hanya sekedar berangan-angan atau minimal ngasih tahu, nasihati dan sebagainya, dia tetap dapat pahalanya. Ya, itu adilnya Islam. Ya, beda kalau semuanya dapat pahala sama, orang yang beramal terus ada privilege apa? Oh, buat apa aku sedekah? Mending ngajari orang sedekah kan gitu, daripada sedekah langsung. Ya. Nah, jadi ini perbedaan dengan antara orang yang mengamalkan secara langsung dengan yang tadi kecipratan pahalanya secara tidak langsung. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa in uwida syarru wa uhmila ihmalal bahaim. Apabila anak-anak tersebut disia-siakan atau bahkan dibiasakan untuk melakukan keburukan seperti layaknya hewan, syaqiya wa halak, maka anak tersebut akan celaka dan sengsara. Wa kanal wizru fi raqabatihi, dan dia besok akan menanggung dosanya. Wa raqabatil qayyimi alaihi wal wali lahu, begitu pula walinya, orang tuanya, orang yang ngurusi juga akan mendapatkan dosanya. Wal iazubillah. Ya. Makanya jemaah dirahmati Allah, memang yang namanya fase anak-anak ini banyak rukhsahnya. Ya, apa itu rukhsah, Pak? Keringanan. Ya. Fase anak-anak itu banyak rukhsahnya. Nggak sama kayak orang dewasa. Anak-anak belum wajib sholat. Ya. Anak-anak belum wajib menutup aurat secara sempurna. Anak-anak masih boleh mainan yang bentuknya orang dan lain sebagainya. Meskipun begitu, jangan kita bermudah-mudahan. Ya. Oh, fase anak-anak enggak apa-apa, musik lah enggak apa-apa, wis. Kan belum balik. Ya. Oh, fase anak-anak enggak apa-apa, lihat aurat enggak apa-apa, masih kecil kok. Kenapa sih? Ya. Nah, jadi meskipun fase anak-anak banyak rukhsahnya, tapi kita jangan bermudah-mudahan. Ya. Dari kecil kita didik mereka, kita hindarkan mereka dari hal-hal yang negatif. Ya, musik seandainya mungkin enggak bisa 100% kita hindari, minimal diminimalisir lah. Ya. Minimal diminimalisir. Aurat juga minimal diminimalisir. Ya. Kadang kita dapati sebagian orang tua, subhanallah, ya. Ini mereka awal musta'an ya, membiarkan anaknya, mohon maaf, tidak pakai baju di pinggir jalan. Ya. Buang air di pinggir jalan. Ini kita miris gitu loh. Ya, mau ngasih tahu kok sepertinya kurang pas, ya. Nah, jadi hendaknya kita jangan bermudah-mudahan dalam masalah maksiat berkaitan dengan anak kecil. Nah, dan kalau kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, kita ini sekarang hidup di zaman yang sangat benar-benar butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh kita sebagai orang tua untuk bergantung pada usaha kita.
Tak kasih sebuah kasus yang kadang kita, ya gimana, kita udah berusaha, tapi qadarullah ada aja ya. Contoh para jemaah, kita di rumah sudah nasihati anak kita, oh ini aurat, ini tidak boleh, ngomong seperti ini kotor, tidak boleh dilakukan. Ya. Ketika kita di jalan, ada apa Pak? Nah, ada apa? Bak truk yang belakangnya, nah, gambar apalah, tulisan apa, ya gimana? Ya maksimal kita paling nyuruh anak kita, udah tidak usah dibaca. Ya, atau apa? Lihat yang lain dan sebagainya. Tapi gimana? Itu di luar kendali kita. Ya. Di rumah kita sudah ajarkan tidak boleh zolim kepada sesama, harus berakhlak yang baik. Ya, sampai luar mungkin dapat teman-teman yang begini dan begitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh kepada yang namanya pertolongan Allah di zaman ini untuk mendidik anak kita. Jangan pernah kita merasa bisa 100% kita handle. Lah. Ya, semuanya butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Iklan, subhanallah. Ya. Kita sudah jaga anak kita sudah selektif nontonnya harus yang baik-baik, tahu-tahu muncul iklan. Ya, Allah musta'an ya. Nah, ini terkadang di luar kendali kita. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita bertawakal, menyerahkan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, wa mahma kana al-abu yasunuhu an narid dunya fabi an yasunahu an naril akhirati aula. Semaksimal apapun seorang ayah menjaga anaknya dari api dunia, tentu menjaganya dia dari api akhirat itu jauh lebih penting. Wa ta'limu fi sighari kan naqshi 'alal hajar, dan mengajarkan anak kecil atau mengajarkan seorang anak di masa kecil ini seperti mengukir di atas batu. Ya. Maksudnya mengukir di atas batu, jamaah dirahmati Allah. Ada yang tahu maksudnya kenapa kok ngajari anak kecil itu seperti mengukir di atas batu? Itu maksudnya apa, Pak? Hah? Susah kalau maksa. Maksudnya ketika sudah diajari mereka tidak cepat lupa gitu kan? Jadi maksudnya di sini ada dua. Ya, maksudnya ada dua. Yang pertama, mereka akan mudah mengingat. Ya, kita mahat di atas batu, itu kan hilangnya lama. Ya, dibandingkan ngajari orang besar, kayak mahat di mana? Di atas air. Ya, sekarang diingatkan, besok harus diingatkan lagi. Ya, ibaratnya kayak rumput ilalang lah. Ya, kita ngajari orang besar ini kayak rumput ilalang. Oh, tumbuh lagi, diariti, tumbuh lagi, diariti, seperti itu. Ya, jadi makna yang pertama adalah mereka akan mudah untuk menghafalnya. Makanya kita di sini salah satu program yang kita unggulkan, yang kita tonjolkan adalah tahfidzul Quran untuk anak-anak usia belia. Ya. Kenapa? Karena usia seperti ini mudah sekali untuk menghafal seperti itu. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan seperti mengukir di atas batu, itu mereka mudah untuk menerima. Ya. Beda sama orang besar, Pak. Orang besar diajak ngomong, ya, atau misalnya kita ajak diskusi, mereka punya apa? Pendapat, punya interupsi. Ya, oh mosok sih ini benar. Ya, mosok sih tauhid terbagi menjadi 3. Ya, masa sih mengenai istri habis wudu tidak batal? Ya. Orang besar seperti itu. Anak kecil dikasih tahu tauhid ada 3. Ya, sesungguhnya di antara nama Allah adalah As-Sami, Maha mendengar. Di antara nama Allah adalah Al-Basir, Maha melihat. Menerima mereka. Ya, orang besar, nama Allah Al-Basir. Oh, mosok sih? Kok menyerupakan kayak makhluk? Nah, ya. Nah, ini maksud dari mengukir di atas batu. Jadi mudah menghafal dan mudah menerima. Kama qila, sebagaimana dikatakan, innal ghusuna idza qawwamtaha tadalat. Sesungguhnya dahan apabila kamu luruskan maka akan mudah. Ya, kita punya pohon yang dahannya masih muda, Pak. Nah, ini kita atur bagaimana bentuknya gampang. Wala yalinu idza qawwamtahul khashabu. Berbeda dengan kayu. Kayu mau kita lenturin susah. Qad yanfa'ul adabul ahdatsa fi sigharin. Terkadang yang namanya adab, yang namanya akhlak ini bermanfaat bagi seseorang ketika kecil.
Walaysa yanfa'u inda syaibatil adabu. Sedangkan orang yang sudah dewasa terkadang diajari adab agak susah, ya, seperti itu. Dan juga jamaah dirahmati Allah, kenapa kok mengajari anak kecil itu lebih mudah dibandingkan ketika mereka sudah dewasa? Karena yang namanya orang dewasa ini pikirannya bercabang. Ya. Kadang mikirin pekerjaan, kadang mikirin keluarga, kadang mikirin tetangga dan yang lain sebagainya, ya. Nah, maka mumpung anak-anak kita ini masih bersih, mumpung anak-anak kita ini masih seperti kertas putih, ya, maka janganlah kita tulis kecuali apa yang terbaik yang kita berikan. Nah. Kemudian selanjutnya adab yang ke-8. Beliau mengatakan alal muslimi an yurabbiya auladahu tarbiyatan imaniyah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang imani. Maksudnya ukhrawi, ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya perhatian terhadap duniawi saja. Ya, kalau punya uang ditabung, jangan lupa olahraga, bangun pagi, sikat gigi, ya bagus, itu bagus. Tapi jangan pula kita lalaikan yang namanya tarbiyah imaniyah, tarbiyah ukhrawiyah. Ya. Karena tarbiyah duniawi ini menyelamatkan dunia mereka toh. Ya. Sedangkan tarbiyah ukhrawiyah selain menyelamatkan dunia mereka juga menyelamatkan ukhrawi mereka. Ya. Nah, bita'limihim at-tauhid, yaitu dengan cara mengajarkan tauhid kepada mereka. Kama qala Allah Ta'ala an Luqman, sebagaimana Allah berfirman menceritakan tentang Luqman. Luqman ini siapa, Pak? Nabi atau orang biasa? Ada khilaf di kalangan ulama. Tapi pendapat yang sahih, beliau adalah orang saleh, ya, bukan nabi, tapi orang saleh, ya. Berbeda dengan Khidir, ya. Nabi Khidir itu juga ada khilaf. Apakah orang biasa atau nabi? Pendapat yang sahih beliau nabi. Ya. Zulkarnain itu juga ada khilaf, tapi yang sahih beliau adalah orang saleh, ya. Nah, sebagaimana Allah menceritakan tentang Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku. Ya, dipanggilnya pakai panggilan kasih sayang para jamaah, ya. La tusyrik billah, janganlah engkau melakukan syirik kepada Allah. Ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh bilang jangan. Ya, pernah dengar ya Pak ya? Wah, jangan bilang jangan ke anak kan gitu ya. Loh ini, ya. La tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Ya. Memang ke anak kecil kita harus memang prioritaskan anjuran, perintah. Ya, jadi ayo sholat, ya, ayo belajar, ya. Bukan kemudian jangan tinggalkan sholat, meskipun tidak apa-apa. Tapi harus kedepankan anjuran, ya, himbauan. Itu yang lebih bagus memang seperti itu. Makanya para ulama mengatakan, jemaah dirahmati Allah, terutama ulama tarbiyah, ya, ulama pendidikan, kalau kita jelaskan ke anak kecil, itu harusnya lebih banyak jelaskan tentang surga daripada neraka. Ya, jadi, oh Masya Allah, kamu kalau sholat nanti akan masuk surga. Ya. Di surga kamu akan dapati seluruh yang menyenangkan. Tidak usah terlalu rinci, Pak. Ya, jelaskan ke anak kecil, tidak usah rinci. Akal mereka belum sampai. Ya. Oh, di surga ada sungai dari susu. Sungai dari susu apa ya? Susu kan segini tok. Sungai dari susu kayak gimana ya? Tidak usah terlalu rinci. Ya, di akhirat nanti ada surga. Surga itu tempatnya orang-orang baik. Kamu kalau sholat masuk surga. Di surga ada apa, Bah? Di surga ada segala yang kamu inginkan. Sudah, gitu aja. Ya. Tidak usah terlalu rinci, di surga ada lapan, ada ini pintunya. Nanti itulah SMP atau SD kelas 6 lah, tidak apa-apa. Ya. Nah, begitu pula tidak usah terlalu jelaskan tentang neraka. Ya. Kenapa? Karena yang namanya anak itu suka dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Kecuali, ya, harap diperhatikan. Mohon maaf, tolong diperhatikan. Jazakillah khair. Kecuali kalau anaknya tanya, katanya di akhirat ada neraka ya. Nah, tidak mungkin dong kita bilang tidak.
Ya, maka kita jelaskan secara umum saja. Ya, iya betul, di akhirat ada neraka. Neraka tempat orang-orang yang tidak baik. Neraka tempatnya orang-orang yang tidak sholat. Di sana tidak enak, dah gitu aja. Ya, tidak usah dijelaskan. Di sana ada hukuman ini, digunting lidahnya. Waduh, tidak usah. Ya, ini bukan dunianya mereka. Belum nalarnya mereka. Ya, nah, jadi pakai anjuran anak kecil seperti itu. Nah, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Ini menunjukkan yang namanya tauhid harus kita ajarkan kepada anak-anak kita meskipun mereka dalam usia belia. Ya. Contoh yang lain jamaah dirahmati Allah, ya, seperti perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan yang namanya mengajarkan tauhid kepada anak kita adalah sifatnya para nabi. Ya. Contoh apa? Nabi Nuh ketika mengajak anaknya ketika banjir bandang, ya, beliau mengatakan apa? Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo ikut kapal ini. Apakah itu hanya untuk menyelamatkan jiwanya saja? Tidak. Tapi menyelamatkan jiwa dan imannya. Ya. Biar ikut naik kapal, biar ikut beriman gitu loh. Ya. Nah, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut sini naik. Wala takun ma'al kafirin. Perhatikan, Pak. Allah tidak mengatakan, Nabi Nuh tidak mengatakan apa? Janganlah kamu bersama orang yang tenggelam. Tapi Nabi Nuh mengatakan apa? Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Berarti bukan cuma untuk menyelamatkan jiwanya tok, tapi juga apa? Imannya. Ya. Nah, ini menunjukkan penting ngajarin tauhid ke anak kecil adalah karakternya para nabi. Hanya saja apa? Yang perlu diperhatikan adalah caranya. Nah, caranya tentu beda sama kita. Ya, kalau kita mungkin bisa tak kasih tahu tauhid terbagi jadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, beriman kepada Allah ada 4 rukun, beriman kepada adanya Allah, beriman macam-macam bisa. Tapi anak kecil secara global saja, ya, seperti itu. Tapi tetap harus kita ajarkan. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama Islam. Ya, Islam itu sudah ada belum sebelum datang Nabi Muhammad SAW? Sudah ada, ya. Yang namanya agama tauhid, Islam itu kan berserah diri kepada Allah. Ya. Seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, visi misinya satu, mentauhidkan Allah. Yang berbeda hanya syariatnya. Ya, tapi satu, semua bertauhid. Ya. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti sudah ada, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan tauhid kepada anak kecil ini termasuk karakternya para nabi. Dan para ulama mengatakan, dan bahkan bisa kita lihat faktanya para jamaah, ya. Orang non muslim, ya, tidak sedikit dari mereka yang namai anaknya pakai nama Emmanuel. Pernah dengar, Pak? Apa artinya Emmanuel? Ada yang tahu, Bu? Apa arti Emmanuel? Artinya adalah ilahu ma'ana, Tuhan bersama kami. Nah, itu arti Emmanuel, ya, Tuhan bersama kami. Dari nama anaknya sudah diajari tentang keyakinan mereka. Ya. Nah, kita yang orang Islam kok nama anaknya aneh-aneh, ya. Nah, jadi non Muslim aja dari kecil anaknya udah dinamai seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan mereka juga perhatian terhadap yang namanya akidah, ya, bagi anak-anak mereka. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa an Ibrahim At-Taimi rahimahullah, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, qala kanu yastahibbuna an yulaqqinus sabiyya as-salah. Ya, dahulu, ini maksudnya sahabat, ya. Dahulu para sahabat itu mereka senang
untuk menuntun anaknya sholat. Ya. Jadi hal pertama ya, yang berkaitan dengan ibadah yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah sholat para jamaah. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada poin ke-11 insya Allah para jamaah. Ya. Jadi ibadah pertama yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita ini adalah sholat. Ya. Wa yuqribu awwala ma yatakallam yaqulu la ilaha illallah sab'a marrat. Ya. Dan mereka diajari yang pertama hendaknya dikatakan adalah mengatakan la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Jadi anak-anaknya para sahabat itu yang pertama diajari sholat. Mereka prioritas ngajari sholat ke anak-anaknya. Yang lain nanti dulu tidak apa-apa. Ya, mungkin puasa lah atau haji atau sedekah nanti dulu tidak apa-apa. Prioritas pertama adalah sholat. Makanya para jemaah dirahmati Allah, satu-satunya ibadah yang kita diperintahkan untuk ngajari semenjak umur 7 sholat toh. Ya, tidak ada yang lain. Ya, ibadah yang lain tidak ada patokannya Pak. Paling balik. Ya. Tapi sholat adalah satu-satunya ibadah yang Allah memerintahkan kita ngajari anak kita sebelum balik. Ya. Ini menunjukkan prioritas sholat dulu. Nah, kemudian mereka juga diajari untuk ngomong la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Biar tertanam dalam hati mereka tauhid. Ya. Makanya salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama yang membolehkan azan di telinga bayi yang baru lahir, ya, karena dalam azan ini terdapat kalimat tauhid. Ya, jadi sejak kecil sudah diajari kalimat tauhid. Makanya sebagian ulama membolehkan azan di telinga bayi. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih pentingnya mengajarkan tauhid kepada anak-anak? Jadi tadi ya disebutkan yang pertama diajarkan adalah membaca la ilaha illallah, ya, agar kalimat itu adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh anak kita. Masya Allah. Nah, ini pentingnya kita ngajari tahlil ke anak kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan yang lain sebagainya. Apa sih manfaat mengajarkan tauhid kepada anak kita? Ya. Yang pertama, apabila anak-anak ini paham terhadap tauhid, apabila mereka paham bahwasanya mereka punya Tuhan yang namanya Allah, apabila mereka paham bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang disembah, maka otomatis ibadah-ibadah lain akan datang. Ya, itu manfaat yang pertama. Ya, ketika kita ngajarkan tauhid kepada anak kita ajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, maka syariat-syariat yang lain akan datang, nyusul. Ya, akan mudah mereka menerima sholat, akan mudah mereka menerima puasa, karena mereka tahu, oh ada Tuhan yang harus aku sembah. Oh tujuan aku diciptakan adalah menyembah Allah, maka akan mudah menerima sholat, akan mudah menerima pakai hijab menutup aurat. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi tauhid merupakan sebab datangnya ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, mengajarkan tauhid sejak usia dini bisa menyelamatkan dari penyimpangan ketika mereka beranjak dewasa. Ya, karena biasanya sebab anak-anak menyimpang secara akidah ketika mereka dewasa karena pas kecil tidak diajarkan tauhid. Ya, pas kecil dilalaikan, ya, dianggap remeh. Ya, maka ketika dewasa mereka tidak punya pegangan para jamaah. Ya, oh seperti ini boleh toh. Oh boleh minta kepada boneka, ya. Siapa tahu dia bisa ngasih apa, ya, pintu ajaib atau apa. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengajarkan tauhid kepada anak kita. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, ini bisa menjadi sebab terjaganya umat dari penyimpangan. Ya. Kalau kita mengajarkan akidah yang benar, kalau kita mengajarkan tauhid yang benar kepada anak-anak kita, maka ini bisa menjadi sebab terjaganya umat dari penyimpangan. Kenapa? Karena yang namanya memperbaiki umat itu paling bagus, paling efisien adalah dari yang kecil. Ya. Kenapa? Karena yang tua ini kadang agak susah, Pak. Ya, kadang kita ajarkan tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, ya. Jangan panggil-panggil orang yang sudah mati. Kadang mereka punya syubhat,
susah mereka. Ya. Tapi kalau kita memperbaiki umat ini dari anak kecilnya, ya, dari kecil sudah diajari akidah yang benar. Nanti ketika mereka remaja, kita protek mereka dari akidah-akidah yang buruk. Insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang baik. Ya, insya Allah mereka akan kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya jemaah dirahmati Allah, anak kecil seandainya dia tumbuh, ya, dibiarin nggak ngapa-ngapain, itu insya Allah akan tumbuh di atas apa? Fitrah. Ya. Maka kata Nabi SAW apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Ya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, tapi dua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan Majusi. Jadi kalau anak itu tidak diapa-apain, aslinya tumbuh lurus. Ya. Tapi kan ada faktor-faktor yang kanan kiri ini yang menjadikan kadang anak-anak apa? Menyimpang, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di antara manfaat dari mengajarkan tauhid kepada anak-anak kecil, sebagaimana tadi kita ketahui, anak-anak ini mudah terpengaruh, ya. Anak-anak ini mudah terpengaruh dengan tayangan-tayangan, ya, dengan apa yang mereka tonton, dengan apa yang mereka dengarkan. Ya. Beda sama kita, orang dewasa punya pendirian, anak kecil tidak punya, para jamaah. Ya. Maka dengan mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan tauhid yang benar, insya Allah bisa melindungi mereka dari penyimpangan-penyimpangan. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan akidah yang benar, yang menarik untuk anak-anak kita. Ya. Salah satu caranya, namanya anak itu suka apa? Cerita. Ya. Maka kita bisa mengajarkan akidah melalui kisah-kisah para nabi. Ya. Kita bisa ajarkan tauhid yang benar melalui kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian cerita tentang orang yang terjebak di goa. Ya, itu anak-anak suka cerita-cerita seperti itu. Ya, maka yang namanya tauhid, yang namanya mengajari akidah, ini tidak melulu harus dengan tema pelajaran akidah. Ya, tidak harus dengan tema pelajaran tauhid, tidak harus. Ya, kita bisa mengajarkan akidah dengan cara belajar melalui cerita, sirah misalnya. Kita bisa mengajarkan akidah dengan melalui hadis. Ya, kita bisa mengajarkan akidah melalui tafsir Al-Quran. Ya, bahkan itu adalah mungkin cara yang akan diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang menolak Al-Quran. Ya, beda sama hadis, beda sama yang lainnya. Kadang orang masih ada, wah apa ini? Ya, suatu hal yang baru ini, mosok bener sih? Ragu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, semua orang menerima. Ya. Nah, jadi yang namanya mengajarkan akidah tidak harus dengan tema akidah, bisa dengan cara-cara yang menarik. Yang kedua, yaitu anak ini diajak untuk membaca, ya, agar mereka menarik membaca. Ya, kita sediakan misalnya tumpukan buku yang tersusun rapi, yang mudah diambil, yang menarik. Ya, nah, ini biar mereka mau baca. Anak-anak masih suka main. Ya, nah, jadi itu adalah beberapa hal yang bisa menumbuhkan minat mereka untuk belajar akidah atau tauhid. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan umur terbaik untuk mengajarkan itu adalah 5 menurut para ulama, 5 tahun. Ya, 5 tahun itu anak sudah mulai bisa memahami, TK lah ya Pak ya, TK itu ya. Sudah mulai bisa memahami, sudah mulai tahu, oh itu enggak benar. Ya, itu diantara yang menyebutkan adalah Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, beliau mengatakan umur untuk mengajarkan Quran, fikih, hadis dan sebagainya itu adalah ketika anak berumur 5 tahun. Ini bukan berarti menunjukkan di bawah itu tidak boleh, tidak. Ya, tapi 5 tahun ini adalah mungkin bisa mulai kita seriusi. Ya, makanya kita sekolahkan TK dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-9, alal muslim an yu'allima auladahu al-isti'anata billahi ta'ala. Bismillah. Hendaknya seorang muslim mengajarkan kepada anaknya agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagaimana pernah diajarkan ya oleh seorang asatidzah, saya lupa.
Ketika anak kita minta sesuatu, ya selain kita menjanjikan, ya insya Allah nantilah tak kasih. Ini juga jangan lupa kita dorong dia untuk berdoa kepada Allah. Ya, mungkin pernah dengar ya Pak ya. Nah, jadi kamu juga ya, misal nih anak kita pengen umroh, ya, aduh pengen dong ikut umroh ke Arab misalnya ya. Kita bilang insya Allah kalau ada rezeki tak ajak umroh. Tapi kamu juga harus berdoa kepada Allah biar dimudahkan umroh. Nah, jadi si anak diajarkan bukan cuma minta kepada orang tuanya, tapi juga latihan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wat tawakkul alaih, diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Wathiqata bihi wahdahu, menggantungkan diri kepada Allah. Wal imana bil qada'i wal qadar, dan anak diajarkan tentang takdir. Meskipun cara mengajarkannya tentu sesuai dengan umur mereka. Cara paling basic untuk mengajarkan tentang takdir, jamaah dirahmati Allah, yaitu ajarkan kepada mereka yang namanya sesuatu mesti ada sebabnya. Ya. Yang namanya sesuatu mesti ada sebabnya. Ya. Kamu pengen sehat, ya olahraga. Ya. Kamu pengen masuk surga, ibadah. Ya. Orang yang maksiat khawatirnya masuk neraka. Ya. Kamu pengen dapat duit, ya kerja. Ya. Nah, itu cara paling basic untuk memahamkan qada dan qadar. Ajarkan bahwasanya segala sesuatu itu rata-rata ada sebabnya, ya. Nah, jadi sesuai dengan tingkat umur mereka. Tak kasih sebuah ilustrasi Pak, tidak apa-apa ya. Ini untuk tambahan maklumat saja. Contoh ngajari tentang takdir, tapi ini mungkin cocok untuk anak SD kelas 4 atau ke atas ya. Contohnya gini, ada sebuah ujian, ya, ada gurunya mau mengadakan ujian. Ya. Misalnya ada A, B, C murid ya. Gurunya ini nulis di kertas, si A ini sepertinya akan dapat nilai 90. Ya. B ini sepertinya akan dapat nilai 50, anaknya agak kurang rajin belajar. Ya. Yang C, dia sepertinya dapat 100, Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Maka diadakanlah ujian tersebut. Ya. Setelah ujian dicek, ya, ternyata A, dapat nilainya malah 100, kata gurunya 90. Ya. B, betul 50 sesuai dengan prediksi gurunya. Ya. C, malah bawah, malah 80, harusnya 100. Ya. Itu manusia. Kalau Allah Azza wa Jalla sejak awal sudah tahu. Ya. A akan dapat 90, B akan tetap 50, C akan dapat 80. Itu bedanya Allah dengan kita. Itu salah satu contoh ilustrasi ketika mungkin anak bertanya, apa sih, gimana sih takdir itu bagaimana? Ya, apa sih maksud Allah menulis di Lauhil Mahfuz itu bagaimana? Ya, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini bisa kita ajarkan sesuai dengan tingkat nalar mereka ya, seperti itu. Nah, baik. Faqad awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa kana sabiyan saghiran, dan dahulu Ibnu Abbas itu masih kecil. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ya gulam, wahai anak. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita ulik Pak, hadisnya banyak sekali manfaat. Ini hadis ke-19 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Salah satu faedah dari awal hadis ini, yang pertama menunjukkan tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak segan-segan ngobrol sama anak kecil, sepupunya sendiri. Ya. Bahkan disebutkan Ibnu Abbas diboncengin di belakangnya. Ya. Padahal beliau adalah sosok raja, beliau adalah sosok manusia paling mulia, beliau adalah sosok pemimpin, tapi boncengin anak kecil di belakangnya. Ya. Menunjukkan ketawaduannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini menunjukkan kita itu hendaknya akrab sama keluarga. Ya, Ibnu Abbas siapanya Nabi? Sepupunya. Ya, sebagian kita sama temannya lebih akrab dibandingkan sama keluarganya. Ya. Nah, ini harusnya lebih perhatian. Keluarga kita lebih punya hak lebih besar dibandingkan orang lain. Ya. Nah, jadi itu beberapa faedah berkaitan dengan hadis ini. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud menjaga Allah para jamaah? Menjaga haknya Allah. Ya, haknya Allah ada yang wajib, ada yang sunnah kita lakukan.
Maka kalau kita menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Setiap kita berdoa, Allah akan kabulkan. Setiap kita minta tolong, Allah akan tolong kita. Itu maksudnya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Allah akan selalu ada. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Di sini ngajari dua hal para jamaah. Yang pertama ngajari tauhid. Kalau kamu butuh-butuh apa, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, ngajari agar anak tersebut menghindari akhlak yang tidak baik, yaitu apa? Suka minta-minta. Ya, kamu butuh apa? Minta Allah. Ya, jangan dikit-dikit minta temanmu, dikit-dikit minta orang lain. Ya. Nah, jadi ngajarkan akhlak kepada Allah dan kepada sesama manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh manusia mereka berkumpul untuk memberikanmu manfaat, niscaya tidak akan mampu kecuali sebatas yang Allah tetapkan. Takdir. Di sini ada mengajarkan takdir. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu pula sebaliknya, seandainya mereka semua kumpul untuk mencelakakanmu, niscaya tidak akan mampu kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Ini anak, kalau kita kasih seperti ini Pak, akan tumbuh sifat apa? Pemberani. Semua nggak akan terjadi kecuali atas takdir Allah. Ya sudah, yang penting aku benar, yang penting aku lurus, sudah. Ya, nggak usah takut kepada manusia. Nah, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran ini telah kering. Ini maksudnya lembaran apa? Lauhil mahfuz. Nah. Kemudian kita ambil satu lagi. Yang ke-10, alal muslimi an yaghrisa fi auladihi hubban nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap muslim menumbuhkan pada diri anak-anaknya agar mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbas sahabatil kiram, mencintai para sahabat. Ya, jemaah dirahmati Allah, tak kasih satu fenomena yang menunjukkan pentingnya kita ngajari anak untuk mencintai sahabat. Ya, jangankan anak kita Pak. Ya, anak-anak kadang SMP itu tidak dikenal nama sahabat. Kadang beberapa anak. Ya, ini pentingnya kita dari kecil ngajari nama-nama yang familiar. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, tak kasih satu contoh para jemaah. Disebutkan orang-orang Rafidhah. Tahu ya Pak ya, orang Rafidhah? Ya. Saya pakai kalimat Rafidhah aja ya. Mereka salah satu cara ngajari akidah ke anaknya dengan cara menyembunyikan mainan. Ya. Mesti pada bingung, gimana menyembunyikan mainan? Ya. Jadi mainan si anak akan diambil, disembunyikan. Otomatis anaknya apa? Nyari. Ya. Baba, mana mainanku? Maka orang tuanya akan mengatakan mainanmu disembunyikan oleh Bukair. Siapa itu Bukair? Abu Bakar. Sampai segitunya bencinya mereka kepada sahabat. Ya. Nah, ini harusnya kita sebaliknya gitu loh. Ya, mereka dari kecil sudah punya tipu muslihat sampai segitu. Ya, mainanmu disembunyikan sama Abu Bakar. Biar apa? Anaknya benci. Abu Bakar, enggak bener ya. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita ngajari yakni para sahabat ya, kisah-kisah para sahabat, keteladanan mereka dan yang lain sebagainya. Nah, wassalafis salih radhiyallahu anhum, begitu pula kisah-kisah para salafus salih. Wa ta'dhimahum wa tawqirahum, hendaknya kita ajarkan agar mereka memuliakan, menghormati mereka. Kita ajarkan ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu kita. Ya, kenapa disebut ibu? Karena kita harus menghormati mereka seperti menghormati ibumu sendiri. Kita ajarkan kepada mereka. Wa ma'rifata aqdarihim, harus tahu hak-hak mereka, kehormatan mereka. Wal yahris ala ta'limi auladihi siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang tua semangat untuk ngajari anaknya tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Sekarang sudah banyak Pak buku-buku yang alhamdulillah disesuaikan dengan gaya bahasa anak-anak. Ya, bahkan jangankan buku, channel-channel, alhamdulillah ini kita bersyukur sekali para jamaah. Ya, zaman kita kecil tidak ada seperti itu. Ya, sekarang masya Allah, Allahumma barik ya, sudah ada kayak apa itu ya, Yufid Kids ya, ada Rojak Anak, ada
kak siapa itu. Wah, itu kita bersyukur seperti ini ada. Tidak ada musiknya, kemudian mengajarkan dengan gaya bahasa anak-anak ini harusnya kita support kan seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah sangat bersyukur kita. Nah, wa maghaziyahu mengajarkan tentang peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahwalahu tentang kehidupan beliau, wa aqwalahu perkataan beliau. Maka dari kecil anak-anak kita ajari hadis-hadis yang pendek, dari TK sudah kita ajari ya. Fahuwal uswatul hasanah, beliaulah adalah suri tauladan terbaik. Qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kana salafu, sebelumnya ya para jamaah, kenapa sih kok kita perlu ngajari ke anak-anak kita kisah-kisah sahabat dan orang-orang terdahulu? Apa? Kenapa sih? Kok harus mereka gitu loh? Kok enggak orang-orang zaman sekarang aja, kenapa sih? Karena mereka adalah generasi yang sudah direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat atau sebaik-baik generasi adalah zamanku, yaitu zaman siapa? Sahabat. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Orang-orang terbaik. Ya, kalau sahabat bedanya apa? Sahabat itu sudah direkomendasikan oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sedangkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in minimal mereka dapat rekomendasi dari siapa? Rasulullah SAW. Ya sudah, itu orang yang sudah direkomendasikan oleh beliau. Ya. Nah, ini pentingnya kita ngajari kisah-kisah kepada mereka. Berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar. Dahulu para salafus saleh dahulu para sahabat ya, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mereka mengajarkan sebuah surat dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Diajarinya benar-benar telaten. Kayak ngajari hafalan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillah. Ini ngajari cerita sahabat, ya, seperti ngajari Al-Qur'an. Wa qala Ali bin Husain rahimahullah, berkata Ali bin Husain, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu. Kami dahulu diajari tentang perang-perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukan beliau. Ya, zaman sekarang diajari apa, Pak? Taruh HP, nyalain apa? TikTok, ya. Nah, joget-joget sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Zaman dulu diajarinya tentang perang. Ya, ini bukan kemudian ekstrim, tidak, tapi biar jadi orang apa? Laki gitu loh. Ya, biar jadi apa? Pribadi yang benar gitu loh. Ya. Nah. Waqala Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Berkata Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah, kana abi yu'allimuna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu bapakku ya, ini ngajari atau bercerita tentang perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'udduha alaina, dan menghitungnya, ya, perang ini, perang itu, perang ini. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, hadhihi ma'athiru abaikum. Ini adalah kemuliaan pendahulu-pendahulu kalian. Ini loh. Ya, ini gambaran orang-orang yang benar-benar rijal, laki-laki. Ya, karena tidak setiap zukur itu rijal. Nah, fala tudayyi'u dzikraha, maka janganlah kalian sia-siakan cerita tersebut. Wallahu a'lam. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah keimanan kita, semoga bisa menambah maklumat kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang menyejukkan pandangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup ada yang belum jelas atau mau didiskusikan, tafadhal.